Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Serina Kirana, inilah berita Satu Malam selengkapnya, berita satu persatu menginspirasi. Kita awali berita Satu Malam dengan informasi kebakaran hebat melanda 2 kapal wisata dan 1 kapal pengangkut air saat bersandar di Teluk Kayangan, Lombok. Kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Aparat gabungan berhasil meringkus sindikat pelaku pencurian bahan bakar minyak aftur milik Pertamina, di mana polisi menyebut para pelaku ini nekat membobol pipa laut untuk mencuri aftur sejak tahun 2021. Berikutnya pemirsa, aksi premanisme 2 orang diduga anggota organisasi masyarakat memalak dan membubarkan marching band siswa taman kanak-kanak yang terjadi di kawasan Permata, Pamulang. Tak butuh waktu lama, keduanya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pemirsa, seorang anak balita mengalami luka serius usai disiram air panas dan dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Aksi keji itu dilakukan pelaku lantaran masalah sepele. Sang ibu kesal dengan anaknya yang mengompol di atas kasur. Untuk mengetahui apa sebetulnya alasan sang ibu sampai tega menganiaya anak kandungnya ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah. Kita ke informasi lain pemirsa, jasad pria yang tewas usai dianiaya oleh orang tak dikenal di Denpasar segera dimakamkan. Polisi menyebut pihaknya masih melakukan pengejaran hingga wilayah Jawa Timur. Pemirsa, pameran otomotif terbesar di Indonesia, yakni Indonesia International Motor Show atau IMS 2025 kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Tak hanya menghadirkan puluhan merek kendaraan, ada pula hiburan musik yang disajikan untuk pengunjung IMS 2025. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha di Banjarnegara. Informasi saat lagi di Berita Satu Malam. Anda kembali di Berita Satu Malam, pemirsa, kebakaran melanda sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha di Banjarnegara pada sore tadi. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran ini. Setelah sempat menghilang dan dicari warganya, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik. Ia pun meminta maaf kepada warga Kohot dan masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi di desa yang ia pimpin. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menemukan dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di kawasan pagar laut perairan Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pelantikan Kepala Daerah 2025 akan digelar Kamis 20 Februari 2025. Jadwal ini mengalami perubahan yang sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada tanggal 6 Februari 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan petinggi Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat kemarin, di mana salah satu yang disampaikan Prabowo dalam pertemuan ini adalah soal tawaran pembentukan koalisi permanen. Selain itu, pemirsa, juga ada pemandangan menarik saat perayaan hari ulang tahun ke-17 Gerindra hari ini. Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra meminta Presiden ke-7 Joko Widodo untuk berpidato di hadapan ribuan kader Gerindra. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung dukungan terhadap Prabowo baik dari rakyat maupun parlemen. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, grup band asal Amerika Serikat Green Day sukses menggelar konser mereka di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara, di mana konser ini menjadi bagian dari perayaan 10 tahun Hammer Sonic Festival. Untuk mengetahui seperti apa jalannya konser Green Day, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita Satu, ada Teguh Adi. Selamat malam, Teguh. Sementara itu, tak hanya konser Green Day, pemirsa, penggemar K-pop juga hari ini dimanjakan oleh kehadiran superstarnya yakni NCT 127. Untuk mengetahui bagaimana jalannya konser, sudah ada jurnalis Berita Satu Andrea Husana dan Maria Gabriel yang melaporkannya untuk Anda. Pemirsa, selanjutnya kami akan sajikan informasi dunia film, diantaranya film Superman yang akan segera rilis pada pertengahan 2025. Informasi saat lagi di Berita Satu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, Jisoo Blackpink resmi comeback dengan merilis lagu bertajuk Earthquake pada 14 Februari 2025 kemarin. Di mana lagu ini merupakan lagu pembuka sekaligus juga peresmian perilisan album EP solo debutnya yakni Amortage.
Pemirsa, Superman garapan James Gunn akan segera rilis pada pertengahan 2025, di mana proyek ini akan membuka babak baru DC Universe atau DCU yang menjanjikan pendekatan segar terhadap karakter ikonik Superman tanpa harus menceritakan asal-usul Man of Steel. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah berita yang viral hari ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah peristiwa menjadi sorotan dan viral di media sosial. Kami rangkum semuanya dalam video viral hari ini untuk Anda. Dan pemirsa, demikianlah berita satu malam hari ini. Pemirsa, saksikan The Power of Ramadan setiap hari menjelang berbuka puasa, eksklusif bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar hanya di Berita 1 dan BTV. Saya Nisrina Kirana pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial Berita 1 baik di Instagram, X, dan YouTube. Berita 1 bersatu menginspirasi.